Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wes. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang interaksi manusia dan komputer. Nah, Human Computer Interaction atau HCI adalah disiplin ilmu yang mempelajari bagaimana manusia berinteraksi dengan komputer dan sistem teknologi lainnya. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan cara manusia menggunakan teknologi dengan membuat sistem yang lebih efisien, efektif, dan memuaskan. Berikut adalah beberapa aspek yang penting dari materi interaksi manusia dan komputer. Yang pertama ada sejarah dan pengembangan HCI. Awal mula HCI mulai berkembang pada tahun 1980-an, sering dengan meningkatnya penggunaan komputer pribadi. Pada awalnya, fokus HCI adalah pada desain antarmuka pengguna grafis, Graphical User Interface (GUI), untuk membuat komputer yang lebih mudah digunakan untuk masyarakat umum. Seiring waktu, HCI berkembang melibatkan berbagai aspek teknologi seperti perangkat mobile, realitas virtual, perangkat pintar, dan lainnya. 2. Ada antarmuka pengguna user interface UI. Pengertian UI adalah elemen visual dan interaktif yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan komputer atau perangkat. Ini termasuk tombol, menu icon, jendela, dan elemen gratis lainnya. Desain UI yang baik harus intuitif, mudah digunakan, dan estetis. Ini harus mempertimbangkan kebutuhan pengguna dan memastikan interaksi yang mudah dan efisien. 3. Pengalaman pengguna user experience (UX). Pengertian UX adalah keseluruhan pengalaman yang dialami pengguna saat berinteraksi dengan sistem atau produk teknologi. UX mencakup aspek-aspek seperti kegunaan, aksesibilitas, dan kepuasan pengguna. Desain UX melibatkan perancangan sistem yang memenuhi kebutuhan harapan pengguna menggunakan pengalaman yang menyenangkan dan produktif. 4. Model dan teori dalam HCI. Model kognitif memahami bagaimana manusia memproses informasi adalah kunci HCI. Model kognitif digunakan untuk merancang sistem yang sesuai dengan cara kerja otak manusia, seperti model mental penggunaan yang mengasumsikan bagaimana pengguna berpikir dan berperilaku. Selanjutnya ada teori usability. Teori ini menekankan pentingnya membuat antarmuka mudah dipelajari, efisien, dan digunakan dengan menyenangkan bagi pengguna. Teknik evaluasi usability seperti penggunaan pengujian user testing digunakan untuk mengidentifikasi dan memperbaiki masalah dalam desain. Selanjutnya ada interaksi multimodal. Definisi interaksi multimodal menggabungkan berbagai jenis input dan output seperti suara, sentuhan, gerakan. Contoh umum adalah asisten virtual seperti Siri atau Alexa yang memungkinkan pengguna berinteraksi melalui suara. Yang selanjutnya adalah keuntungan. Interaksi multimodal dapat membuat sistem lebih alami dan fleksibel, memungkinkan pengguna untuk memilih mode komunikasi yang paling nyaman bagi mereka. Yang keenam ada aksesibilitas dan desain inklusif. Aksesibilitas dalam HCI adalah memastikan bahwa teknologi dapat diakses dan digunakan oleh semua orang, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik atau kognitif. Selanjutnya ada desain inklusif. Desain inklusif bertujuan untuk menciptakan sistem yang memperhitungkan berbagai kemampuan pengguna, seperti membuat antarmuka yang dapat dibaca oleh perangkat pembaca layar untuk pengguna tunanetra. Selanjutnya ada interaksi sosial dan komputasi sosial. Definisi komputasi sosial adalah studi tentang bagaimana teknologi memungkinkan interaksi sosial melalui platform seperti media sosial, aplikasi kolaboratif, dan lainnya.
Pengaruhnya, pengaruh komputasi sosial mempengaruhi cara orang berkomunikasi, bekerja, dan berbagi informasi, sehingga HCI juga mencakup studi tentang dinamika sosial dan etika dalam penggunaan teknologi. Yang kedelapan ada evaluasi dan pengujian HCI. Evaluasi usability adalah proses penilaian seberapa mudah antarmuka dapat digunakan oleh pengguna. Pengujian melibatkan penggunaan nyata untuk mengidentifikasi masalah dan mengukur kepuasan pengguna. Selanjutnya ada metode evaluasi. Metode seperti prototyping, heuristic evaluation, dan pengujian A atau B sering digunakan untuk memperbaiki desain sistem. Selanjutnya ada teknologi terbaru dalam HCI, yaitu realitas virtual VR dan augmented reality AR. Teknologi ini memungkinkan pengguna berinteraksi dengan lingkungan digital yang meniru atau menambah dunia nyata. Selanjutnya ada Internet of Things, IoT. IoT melibatkan interaksi dengan perangkat yang terhubung satu sama lain seperti rumah pintar yang memerlukan desain HCI yang baru dan inovatif. Selanjutnya ada etika dalam HCI. Ada privasi. Dengan semakin meningkatnya interaksi digital, HCI juga mempelajari bagaimana melindungi privasi pengguna dan data mereka. Selanjutnya ada tanggung jawab sosial. Desainer HCI harus mempertimbangkan dampak sosial dan budaya dari teknologi yang mereka buat, termasuk bagaimana teknologi tersebut mempengaruhi kehidupan sehari-hari dan kesejahteraan pengguna. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.